Ancor meminta tim yang dibawanya untuk berkumpul. Satu persatu dari mereka mulai duduk bersila melingkari api unggun. Perbincangan cukup serius pun terjadi. Karena adanya beberapa kejanggalan yang terjadi selama perjalanan, sebagai leader Ancor meminta timnya banyak-banyak istighfar dan agar lebih mawas diri hingga pulang nanti. Dia juga meyakinkan Randi, Lintang, dan Indri bahwa Tommy memang benar tidak pernah kemana-mana setelah tiba di camping ground Aikalak. Coba sekarang semua berkaca, apa yang salah dari diri kita? Jangan sampai keteledoran diri sendiri menjadi masalah yang terus mengikuti, sedangkan agenda kita belum terlaksana. Besok, kita harus nyeberang ke Baru Jari dan dini harinya kita langsung summit. Abis itu, baru kita ambil sampel. Jadi, perbaiki kesalahan yang mungkin pernah kita perbuat dan jangan ulangi. Ancor berpesan. Randi mendengarkan dengan seksama. Di saat yang sama, dia teringat hari pertama timnya tiba di pintu rimba. Tentang pembalut dan bekas tisu bernoda darah itu. Indri, nanti kita ngomong bentar, ya penting. Ucap Randi dengan nada berbisik kepada Indri yang duduk di sampingnya. Apaan, Bang? Balas Indri dengan nada lemah. Randi tak menjawabnya dan kembali khusyuk mendengarkan nasihat Ancor karena besok timnya sudah akan mulai bekerja untuk menuju puncak Baru Jari dan pengambilan sampel ikan segara anak. Asteris. Tadi mau bicara apa, Bang? Tanya Indri pada Randi saat dia mendata alat-alat yang akan dipakai untuk penyimpanan sampel ikan. Randi menoleh sejenak ke sekitar, memastikan teman-temannya yang lain juga sedang memiliki kesibukan masing-masing. Tampaknya tak ada yang boleh mendengar percakapan mereka. Di pintu rimba kemarin, kamu ada buang bekas pembalut sama kencing di sana. Randi terpaksa bertanya walau terkesan kurang sopan. Gerak tangan Indri terhenti saat sedang membersihkan alat. Emangnya kenapa, Bang? Jawab aja, Mem. Kemarin emang saya tumpuk di lubang itu biar nggak berserakan. Cuma lupa saya timbun karena buru-buru, banyak nyamuk. Randi mengembuskan napas panjang. Indri, kita nggak boleh kencing di lubang sembarangan, apalagi buang sisa darah haid ke sana. Emangnya kenapa, Bang Randi? Raut wajah Indri seketika berubah penuh tanda tanya. Lubang-lubang di atas tanah nggak boleh dikencingi karena bisa saja itu tempat tinggal hewan berbisa atau bahkan jin. Mungkin itu yang bikin pendakian kita dari awal kayak terjadi hal-hal aneh terus. Bang, masa sih kayak gitu? Jangan nakut-nakutin dong. Sumpah merinding tahu. Mana kita lagi di gunung sekarang? Bukan nakutin, tapi saya cuma menduga. Kamu ingat, kan, waktu kamu peluk Lili pas sesak hujan-hujan itu? Lili bilang apa? Katanya mau pulang. Kemana? Ke pos 2. Kening di wajah Indri mengerut. Dia cemas. Barusan juga kita ketemu sama orang yang menyerupai wajah Tommy dan dia hampir celakain kita semua. Ya, terus gimana, dong, Bang? Sumpah saya nggak tahu kalau kita nggak boleh kencing di lubang tanah. Indri sedikit merengek. Takut saya, Bang, lanjutnya. Kita coba bicarain ini sama Bang Ancor, gimana? Usul Randi. Tapi, Bang, apa dia nggak marah entar? Saya pulang aja, dah, besok pagi-pagi. Bang, takut. Nggak akan marah. Entar agak maleman saya coba ngomong sama Bang Ancor. Saya khawatir kalau teman-teman perempuan yang lain pada dengar, nanti malah jadi panik ketakutan. Saat Indri mengeluh, tiba-tiba saja terdengar sebuah benda tercebur ke dalam kolam air panas. Sontak mereka berdua terperanjat. Tanpa sadar Indri memeluk Randi dengan erat. Jangan takut, nggak apa-apa. Randi perlahan melepas tangan Indri yang melingkar di pinggangnya. Suara itu pun memancing tim itu untuk berkumpul di tepi kolam air panas. Mereka saling bertanya, benda apa itu? Suasana begitu sunyi setelahnya. Hanya suara gemericik air yang berjatuhan dari aliran segara anak di atas kami. Ayo, balik dah. Nggak ada apa-apa. Pastiin semua alat yang dibutuhkan siap dan kondisinya baik-baik saja. Bang Ancor berbalik arah ketika sudah memastikan tak ada apa-apa di kolam air panas itu. Mungkin cuma batu jatuh, lanjutnya. Sebelum masuk ke tenda, Randi cepat-cepat menghampiri Ancor dan menceritakan apa yang sudah dilakukan Indri. Setelah Ancor mendengar cerita Indri, sang leader itu meminta agar Randi mengajak Indri menjauh sebentar ke tepi kolam air panas agar teman-temannya yang lain tak mendengar. Sambil merendam kaki di tepi kolam, Indri menunggu Ancor yang berjalan ke arah mereka. Sementara itu, timnya yang lain masih sibuk membereskan alat-alat. Jadi, gimana, Bang Ancor?
Saya benar-benar nggak tahu kalau semua bakal jadi kayak gini, keluh Indri saat Ancor tiba di hadapannya. Ancor pun menasihati Indri dengan nada ramah tanpa membuat mental juniornya itu jatuh. Jadi, kita harus bagaimana? Kita sudah di sini dan besok kita harus menyeberang ke Barujari sekaligus pengambilan sampel ikan. Indri memastikan, kamu tetap tenang. Kamu jadikan ini semua sebagai pelajaran. Yang penting sekarang kita semua tetap berdoa, mohon perlindungan sama Allah. Saya yakin jin gak bisa nyelakain manusia, kecuali cuma nakut-nakuti doang. Intinya, kamu jangan sendiri kalau mau pipis atau apa dan jangan lupa dibersihkan. Beneran gak bikin kita celaka, Bang. Yang bikin orang celaka di gunung itu hanya kebodohan dan kecerobohan. Tegas Ancor kepada juniornya itu. Indri tertunduk, mulutnya terdengar lirih mengucapkan istighfar. Bang Ancor, anterin saya ke tenda. Saya takut, pintanya kemudian. Saat Ancor dan Indri kembali ke tenda, sejenak Randi mencuci wajahnya di kolam air panas. Saat menutup mata dan mulai membasuh wajah, tiba-tiba, dia mendengar suara riak air yang tak biasa di tengah kolam. Riakannya seperti ada orang yang sedang berenang pelan. Randi mengarahkan senter ke sekitar kolam untuk memastikan, tapi tak ada apa-apa yang dilihatnya. Hanya ada air kecoklatan yang beruap. Dia pun mengabaikannya. Saat hendak membasuh wajah untuk kedua kali, tak sengaja Randi melihat sehelai kain mengambang di atas permukaan air di dekatnya. Dia memicingkan mata lalu berusaha mengambilnya dengan bantuan bilah bambu yang ada di tepi kolam agar tempat permandian itu tak kotor oleh sampah. Ya Allah, ini celana yang dibuang Indri di batu ceper maghrib tadi. Ucap Randi. Sontak jantungnya berdebar begitu cepat. Woi, Bang Randi kenapa? Pucat gitu, temenin ambil air buat minum, yok. Lintang tiba-tiba sudah berdiri tak jauh dari tempatnya. Randi tak menyadari kapan Lintang datang. Cepat-cepat dia menyembunyikan tangannya ke belakang agar dia tak melihat apa yang ada di tangan Randi. Abang kenapa, sih? Aneh gitu. Apa itu di belakang? Tanya Lintang penasaran. Celana dalam saya ini. Saya baru selesai cuci, kamu mau jemurin? Sebisa mungkin Randi memutar otak agar Lintang tak melihat benda ini. Jijik, balasnya tiba-tiba lalu segera berbalik arah. Raut wajahnya sedikit kesal. Saat Lintang kembali untuk mengambil jeriken, Randi pun dengan tepat membuang celana itu kembali ke aliran air agar terbawa arus. Bagaimana bisa celana itu ada di sini? Jangan-jangan, suara benda jatuh tadi. Ayo, Bang Randi, cepetan. Kita ambil air bertiga sama Lili, panggil Lintang. Di tangannya sudah ada 2 jeriken kosong. Randi berusaha menenangkan diri lalu menghampiri mereka. Ayo, mereka berjalan menyusuri ilalang dan semak-semak untuk bisa sampai ke sumber mata air. Tempat itu adalah satu-satunya mata air yang bisa diminum di sekitar camping ground. Yang mana jalurnya, Bang? Tanya Lili saat mereka mendapati persimpangan. Ambil kanan, di balik pohon itu, dah, mata airnya, balas Randi santai. Tersembunyi, ya, tempat mata airnya, ucap Lili. Iya, itu satu-satunya mata air di sekitar danau. Jadi, jangan sampai ada yang mengotori dan bikin tercemar. Banyak orang yang butuh dan manfaatin air itu. Malam sungguh dingin, uap begitu jelas terlihat berembus saat berbicara dan bernapas. Dingin. Randi menyembunyikan kedua tangan di bawah ketiak saat Lili dan Lintang mulai menampung air yang mengucur. Seger banget air ini, kata Lili saat meneguk air yang dia tangkup dengan kedua tangannya. Masih lama ambil airnya, tegur seseorang di belakang. Randi menoleh, tapi tak melihat ada orang di belakang. Ayo, dah, cepat orang antri di belakang, suruh Randi kemudian. Lili pun kembali lanjut menampung air di sisa jeriken yang masih kosong. Setelah penuh, mereka pun segera kembali ke perkemahan. Loh, orang tadi mana? Ya, Bang. Tanya Lintang berjalan sambil celingukan di depan Randi. Nggak tahu, mungkin dia sembunyi cari tempat pup, jawab Randi. Tiba-tiba, suara Dehaman menghentikan langkah tim itu. Suaranya berasal dari balik ilalang yang ada di hadapan mereka. Aduh, kok dia pup di situ? Itu, kan, jalan kita balik, ucap Lintang lirih. Dia tampak kesal. Mereka pun menunggu beberapa menit dengan duduk-duduk di jalur untuk memberikan orang itu kesempatan menyelesaikan hajatnya. Akan tetapi, hampir 15 menit menunggu, orang itu justru kembali berdeham. Kami mau lewat, Pak, ucap Randi agar orang itu mengerti.
Namun, karena banyak nyamuk menggigit dan malam makin dingin, Randi mencoba mendekati jalur yang akan mereka lewati. "Pak, permisi, kita mau lewat," ucap Randi agak ragu. Langkah demi langkah kecil, Randi mendekat sambil mengarahkan senter ke arah jalur di balik semak. Bagaimanapun, mereka harus melintas karena teman-temannya akan khawatir jika mereka lama kembali. "Pak," panggil Randi lagi. Sunyi, tak ada jawaban. "Ayo, dah jalan," suruh Randi pada Lili dan Lintang. Dua perempuan itu pun berjalan di depan Randi. Baru saja berbelok di balik semak, tiba-tiba Lintang menghentikan langkahnya. Perempuan itu tampak mengamati apa yang ada di bawah kakinya. Karena penasaran, dia membalik benda yang ada di hadapannya itu dengan ujung kaki untuk memastikan. "Kenapa lagi?" tanya Randi. Lintang menoleh. Ini, kan, celananya Indri yang dia buang di atas batu ceper, Bang." "Kok bisa ada di jalur ini?" "Bagaimana bisa?"